Oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Di sini saya Carlos sebagai mahasiswa Teknik Komputer angkatan 2023 yang dimana untuk mempresentasikan laporan saya dengan judul Water Level Controller Using 8051 Microcontrollernya. Untuk tugas mata kuliah, TMA, dan topiknya Smart Farming. Yang pertama ada deskripsi alatnya digunakan untuk mengontrol ketinggian air otomatis berbasis microcontroller 8051 yang digunakan untuk mendukung penerapan smart farming yang bekerja dengan mendeteksi ketinggian air menggunakan beberapa probe level yaitu medium, low, dan high yang memanfaatkan konduktivitas air sebagai indikator. Dan ketika data-data dari sensor diproses oleh microcontroller, itu akan disimpan sementara pada RAM eksternal 6264. Nah, hasilnya ini akan secara otomatis melalui relay sehingga pompa akan menyala saat air berada pada level rendah dan akan diinformasikan ditampilkan pada LCD 16x2 agar mudah dipantau oleh pengguna. Alat ini juga dirancang untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air, mengurangi pekerjaan manual, serta mendukung otomatisasi sistem irigasi pada bidang pertanian. Untuk komponen yang digunakan sendiri dibagi tiga, perangkat elektronik, pendukung, dan perangkat lunak. Yang pertama ada AT89C51 sebagai otaknya atau microcontrollernya. Kemudian ada IC RAM 6264. Kemudian ada IC 74LS373. Kemudian ada IC 74LS138, kristal, kapasitor, resistor, resistor network, transistor, dioda, relay, LCD, dan potensiometer yang juga didukung dengan power supply, kabel jumper, PCB, dan pompa air DC. Dan untuk softwarenya sendiri menggunakan software Proteus dan Kale Vision. Kodenya ada antar muka microcontrollernya dan komponennya. Yang dimana AT89C51 sebagai otaknya sebelum jadi sensor masuk ngasih data ke microcontroller dan diproses dan akan dicatat ke RAM eksternal dengan bantuan LUTs dan decodernya. Kemudian akan ditampilkan statusnya ke LCD 16x2 dan juga akan menggerakkan relay driver dan pompa air DC. Untuk skematik rangkaiannya seperti ini, yang dimana untuk U2 sendiri itu sebagai 6 RAM eksternalnya dan juga ada 3U4 sebagai 74 HC73. Kemudian lanjut ke U3 nya sendiri 74 LS138 dan untuk microcontrollernya bagian ini untuk 8051. Nah, sini untuk pembacaan sensornya sendiri ada high, medium, dan low. Dan ini untuk input-outputnya. Kalau secara keseluruhan seperti ini untuk skematiknya. Nah, lanjut untuk teknik decodingnya. Di sini kita bagi dua. Pertama ada proses address decoding dan alamatnya nanti yang kedua. Untuk pemisahan alamat, untuk port pen 0 AD itu akan masuk ke 74 LS37 3. Sinyal ALE-nya akan mengunci alamat rendah A0 sampai A7. Alamat tingginya dari port 2 untuk A8 sampai A15. Kemudian seleksi perangkat menggunakan 74 LS138. Inputnya itu ada A, B, C dari address bus. Kemudian ada output Y0 sampai Y7 yang aktif ketika low. Digunakan untuk mengaktifkan RAM dan mengaktifkan input-outputnya. Perangkat alamatnya dibagi 4 juga. Ada untuk perangkat RAM 6264, rentang alamatnya 000H sampai 1FFH untuk menyimpan data, LCD 8000H sampai 8001H untuk display statusnya atau penampilan status,
kemudian ada relaynya di angka 9000H untuk pipanya, kemudian ada sensor input di A00H untuk level airnya. Lanjut ke bagian 6, ada algoritmanya. Di sini pertama ada dari pseudonya sendiri, yang dimana dimulai, kemudian ada inisialisasi port, LCD, dan RAM eksternal. Kemudian ada pembacaan sensor, yang dimana nanti akan dibandingkan dibagi tiga, ada high, medium, low. Untuk high dan medium sama, pompa akan off, LCD akan mencatat statusnya juga ke RAM. Untuk low sendiri, pompa akan hidup untuk mengisi airnya nanti. Kemudian ada delay dan kembali ke pembacaan sensor. Untuk kode assembly 8051, yang pertama ini ada inisialisasi awal, definisi port, dan inisialisasi sistem dan pembacaan sensor. Nah, pada bagian ini program ini dimulai dari alamat 000H dan langsung melompat ke bagian utama program. Port sensor didefinisikan menggunakan port 1, pompa P2, LCD sendiri sebagai P0, dan stack pointer diatur agar tidak bertabrakan dengan area memori lain. Setelah itu, LCD diinisialisasikan juga agar siap menampilkan informasi. Tapi ini memastikan seluruh perangkat dalam kondisi siap sebelum sistem mulai membaca sensor. Kemudian untuk yang kedua ada pemeriksaan level air, yang kita bagi menjadi tiga, high, medium, dan low. Pada bagian ini microcontroller membaca nilai sensor dan membandingkannya dengan nilai tertentu untuk menentukan level, yang dimana nanti akan dicatat ke RAM eksternal dan akan ditampilkan pada statusnya pada LCD. Untuk pembagian ketiga itu ada proses delay dan subroutine pembacaan sensor. Yang pertama ada delay loop, ini digunakan untuk memberikan jeda waktu agar sistem tidak membaca sensor terlalu cepat. Kemudian ada read sensor yang digunakan untuk membaca data dari port sensor dan memfilternya hanya 3 bit terendah yang merepresentasikan level air, yaitu low, medium, dan high. Bagian keempat sendiri untuk penyimpanan data ke RAM dan delay program, yang dimana kita menggunakan instruksi MOVEX yang memungkinkan akses ke memori luar microcontroller. Penyimpanan ini berguna untuk pencatatan status untuk pengembangan sistem lanjutan. Sedangkan subroutine sendiri, delay digunakan untuk memperlambat eksekusi program, sehingga pembacaan sensor menjadi lebih stabil dan tidak terjadi perubahan data secara terlalu cepat. Nah, sistem ini bekerja dengan membaca sensor level air yang terhubung ke port input AT89C51. Data sensor ini diproses oleh microcontroller dengan bantuan RAM eksternal 6264 sebagai penyimpanan sementaranya. Berdasarkan kondisinya nanti, microcontroller akan mengaktifkan atau menonaktifkan pompa air melalui rangkaian relay, dan status informasinya nanti akan ditampilkan melalui LCD 16x2, yang dimana sistem ini dicocok digunakan untuk menghemat air, mengotomasi penyimpanan, mengurangi intervensi manual. Dan untuk referensinya saya menggunakan ini, namun pada referensi sendiri itu tidak menggunakan RAM, karena pada AT851 ini udah cukup sebenarnya. Namun karena keterbatasan waktu dan proyek lainnya, saya menambahkan sendiri agar masuk ke syaratnya. Sekian dan terima kasih.